Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Negeri Riau, Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Negeri Riau, dan yang paling kami banggakan, para peserta finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Negeri Riau. Baik, sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Ayah bernyanyi berirama, kakak dan ibu bergurau-gurau. Berbulan-bulan sungguh terasa lama, tidak terasa sudah tahap final LKTIN Universitas Negeri Riau. Baik, kami lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julius Martuna Site dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya Rasmira Anjani dari Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Hutmida Sinagra, Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun judul dari karya ilmiah kami yaitu Strategi The War of Digimart atau Digital Marketing guna peningkatan hasil tani Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang karya ilmiah kami yaitu pada perkembangan ekonomi, sebuah negara tidak dapat terpisahkan dari segala aktivitas pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi. Pembangunan ekonomi dimulai dari tingkat tinggi hingga tingkat terendah, yaitu dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik dari tingkat provinsi, tingkat kota, hingga tingkat kabupaten. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi berfokus pada sektor pertanian, salah satunya contoh pada tingkat daerah yaitu tingkat terendah. Penelitian ini berfokus pada tingkat yang rendah, yaitu tingkat kabupaten, tepatnya masyarakat Simalungun, Desa Pajak Negeri, di mana yang masih minim dalam penggunaan teknologi. Maka dari itu, perlu adanya penyuluhan dalam pemakaian teknologi agar mudah dalam melakukan digital marketing terhadap penjualan hasil tani. Selanjutnya, poin tujuan. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah ini yaitu untuk memperkenalkan digital marketing bagi para petani yang belum meningkatkan perekonomian, terkhusus di Desa Pajak Negeri dengan menerapkan digital marketing terhadap hasil tani. Dalam artian, memasarkan hasil tani dengan bantuan digital atau teknologi. Yang menjadi manfaatnya, yang pertama, petani memahami penggunaan digital marketing. Yang kedua, petani dapat menerapkan digital marketing dalam pemasaran hasil tani. Yang ketiga, menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi. Hipotesis di sini yaitu tidak adanya penggunaan digital marketing untuk hasil tani serta para petani di Desa Pajak Negeri belum memahami penggunaannya. Adanya penggunaan digital marketing untuk hasil tani serta para petani di Desa Pajak Negeri sudah memahami penggunaan digital marketing. Baiklah, adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta diskusi penyuluhan terhadap para petani. Adapun beberapa tahapan penyuluhan yang kami gunakan yaitu yang pertama, persiapan penyuluhan, di mana kami melaksanakan observasi terhadap wilayah masyarakat terdekat yang mendukung sebagai objek penelitian ini dalam kegiatan pemasaran produk pertanian. Yang kedua, pelaksanaan penyuluhan, di mana kami melaksanakan penyuluhan selama 1 hari di Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu secara langsung tanggal 4 Desember 2021. Yang ketiga, evaluasi, di mana kami melaksanakan diskusi serta wawancara dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada para petani. Dan yang keempat yaitu penyusunan laporan, di mana kami melaksanakan proses pembuatan laporan terhadap hasil penyuluhan yang telah diperoleh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada para petani di Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun tentang pemasaran secara online atau digital marketing dalam penjualan hasil pertanian. Dalam kegiatan penyuluhan ini, kami mengambil 10 sampel petani di desa tersebut dan kami memperoleh tabel identifikasi halayak sasaran.
Pada tabel identifikasi khalayak sasaran diketahui bahwa kesepuluhan sampel petani memiliki HP Android dengan persentase 100%, dengan tingkat kelancaran jaringan 65% lancar sebanyak 7 orang dan 35% kadang-kadang sebanyak 3 orang. Kesepuluhan sampel petani tersebut diketahui telah menggunakan media sosial berupa WA dan Facebook dengan persentase 100% keduanya, dan diketahui 1 orang dari 10 sampel tersebut telah menggunakan Instagram dengan persentase 10%. Diperoleh tingkat pemahaman sebanyak 4 orang dengan persentase 40% memahami digital marketing dan 6 orang dengan persentase 60% memahami dan mampu menggunakannya. Ditunjukkan juga ada 20%, yaitu sebanyak 2 orang yang telah menggunakan media sosial sebagai kegiatan pemasaran produk pertanian. Untuk aplikasi marketplace sendiri diperoleh ada 4 orang yang mengetahuinya dengan persentase 40% dan 1 orang telah menggunakannya dengan persentase 10%. Dari tabel identifikasi halayak sasaran diperoleh bahwa seluruh halayak sasaran telah memiliki HP Android, kualitas jaringan yang relatif lancar, dan mampu mengetahui serta menggunakan digital marketing berupa WA, Facebook, dan aplikasi marketplace. Sebagian besar melakukan penjualan secara konvensional dengan alasan skala usaha kecil dan sayuran mudah rusak, sehingga langsung disetor ke pasar atau biasa disebut dengan tengkulak. Selain itu, kendala belumnya menggunakan aplikasi pemasaran online ini adalah faktor kesukaran penggunaan aplikasi dan kesesuaian dengan kebutuhan petani. Aplikasi yang rumit membuat petani merasa belum membutuhkan aplikasi tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya era digital marketing akan mempermudah pemasaran produk tani di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan diadakannya penelitian ini. Seiring dengan target luaran penelitian ini, yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan petani di Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun terhadap Digimart, yaitu digital marketing. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bentuk penilaian keterampilan dari edukasi maupun penyuluhan yang telah dilakukan pada 10 sampel di Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun tentang bagaimana penggunaan digital marketing untuk pemasaran ataupun penjualan hasil tani mereka sendiri. Ada 5 pertanyaan yang diberikan guna mengukur keberhasilan penyuluhan tersebut. Yang pertama yaitu tentang keefektifan, yang kedua tentang solusi, yang ketiga tentang biaya, yang keempat adanya pendampingan lebih lanjut tentang digital marketing terhadap hasil tani mereka. Kemudian yang kelima ada pelatihan lebih lanjut lagi agar mereka semakin terampil. Setelah memberikan pertanyaan dan diskusi terkait hasil dari evaluasi tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa ke-10 sampel yang telah diberikan evaluasi memahami bagaimana penggunaan digital marketing dan dapat menerapkannya. Sementara ditarik pula kesimpulan yang lebih umum, yaitu penggunaan digital marketing ini akan efektif apabila sarana dan prasarana serta jaringan yang memadai ataupun mendukung dalam digital marketing ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Ada 2 kesimpulan yang umum dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu bahwa kegiatan penyuluhan di Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun berjalan lancar dan mereka dapat memperoleh manfaat dari penyuluhan yang telah dilakukan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu bahwa masyarakat Desa Pajak Negeri Kabupaten Simalungun sudah memahami bagaimana penggunaan digital marketing dan sudah ada yang menerapkannya dalam penjualan hasil tani mereka. Kemudian ada saran. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan adanya bimbingan lebih lanjut ataupun pelatihan digital marketing bagi masyarakat Desa Pajak Negeri di Kabupaten Simalungun agar mereka semakin terampil dan semakin cakep dalam menggunakan digital marketing bagi penjualan ataupun pemasaran hasil tani mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Desa Pajak Negeri maupun Kabupaten Simalungun itu sendiri. Cukup sekian pemaparan tim kami, tim Universitas HKBP Nomensan Pematang Siantar.
Masak kuah jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah kami sajikan, moga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.